Aku pengen sekolah, Mbok. Sekolah? Iya, Mbok. Aku pengen sekolah. Tapi Mbok. Oke anak-anakku semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu teater. Namun sebelum kita belajar tentang ilmu teater, kita awali dulu dengan berdoa. Belajar tentang ilmu teater adalah belajar yang sangat menyenangkan. Perlu anak-anak ketahui bahwa ilmu teater itu manfaatnya sangat banyak sekali. Kita kenali dulu apa itu ilmu teater. Ilmu teater itu adalah ilmu panggung. Kalau orang Yunani mengatakan teater berasal dari kata theatron, yang artinya adalah panggung atau auditorium atau tempat pertunjukan. Anak-anak perlu ketahui bahwa ilmu dasar berteater ada 3. Yang pertama, olah tubuh. Yang kedua adalah olah suara atau olah vokal. Yang ketiga adalah olah rasa. Adalah konsentrasi, imajinasi, daya khayal. Kembali lagi kepada olah tubuh. Seorang pemain teater harus bisa menguasai olah tubuh dengan baik. Karena apa? Karena olah tubuh ini adalah untuk membantu acting seseorang menjadi lebih bagus, menjadi actingnya lebih bersinergi. Bagaimana kita bergerak, bagaimana mimik wajah kita, bagaimana ekspresi kita. Nah, ini akan ditampilkan di atas panggung. Paham semuanya? Kepala kita, pundak, tangan, pinggul, dan kaki. Ini adalah media utama untuk berakting. Yang kedua adalah olah vokal. Seorang aktor maupun aktris atau pemain teater, suaranya harus lantang. Bagaimana untuk mencapai suara yang lantang? Butuh yang namanya latihan-latihan dasar. Apa saja yang ada di olah suara tadi? Ada artikulasi, ada intonasi, konsonan, perapasan, dan lain sebagainya. Untuk menghasilkan suara yang lantang. Satu contoh, siapa? Kata siapa ini kalau dilakukan dengan ekspresi yang berbeda, kata siapa ini akan tampak berbeda lagi. Yang tadi kan siapa. Yang kedua dengan acting yang berbeda lagi. Siapa? Berbeda kan? Yang ketiga coba. Siapa? Nah, anak-anak perlu diketahui, kekuatan suara tidak hanya lantang keras melulu, tetapi tekanan kepada kata itu sendiri, tekanan kepada kalimat itu sendiri. Yang ketiga adalah olah rasa, berkaitan dengan imajinasi, konsentrasi, daya cipta emosi. Nah, kalau seorang aktor berakting di atas panggung, minimal harus bisa menguasai tubuhnya, konsentrasi. Ini adalah hal yang harus diperhatikan. Kenapa harus konsentrasi? Karena fokus kepada permasalahan naskah yang akan dipentaskan. Yang kedua adalah bagaimana daya imajinasi, kekuatan imajinasi, berhayal. Bagaimana seorang aktor kemampuan untuk daya
hayal, daya imajinasinya untuk pemahaman terhadap naskah. Satu contoh properti atau benda yang bisa dimainkan dengan kekuatan imajinasi. Yang ketiga adalah daya cipta emosi, bagaimana mengatur emosinya agar bisa stabil di atas panggung. Namanya kontrol. Kontrol terhadap panggung, kontrol terhadap diri, kontrol terhadap penonton. Itu adalah dasar-dasar berteater yang harus dipahami oleh anak-anak. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang Pak Asari akan memberikan satu contoh. Nah, ini adalah kursi. Kursi ini tidak hanya sekedar menjadi kursi tempat duduk, tetapi kursi ini bisa digunakan tempat duduk, boleh digunakan untuk media atau alat atau namanya properti juga boleh. Ini adalah bagaimana seorang aktor bisa memanfaatkan properti itu dengan baik. Dengan apa? Dengan kekuatan imajinasi. Nah, kursi ini akan saya mainkan. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kira-kira anak-anak memperhatikan Pak Asari seperti ini. Kursi ini menjadi apa? Nah, bagus. Kursi ini bisa menjadi tas. Kursi ini juga bisa menjadi TV atau mungkin lemari es. Boleh ya, karena apa? Karena imajinasi. Satu contoh dengan tambahan acting yang dilakukan oleh Pak Asari. Nah, kira-kira Pak Asari tadi sedang apa? Siapa yang tahu acting yang saya mainkan? Nah, sedang mencuri, betul ya. Pak Asari sedang mencuri lemari es boleh, mencuri tas boleh, atau mencuri sesuatu yang dimainkan dengan gestur tubuh atau olah tubuh yang agak seperti seorang pencuri. Ketakutan, atau mungkin melihat situasi dan kondisi. Nah, seperti itu ya. Satu contoh lagi, kursi ini tidak hanya menjadi properti, tapi bisa digunakan untuk artistik panggung. Satu contoh berikut akan Pak Asari sampaikan. Kursi yang sebagaimana dijadikan untuk tempat duduk. Ini adalah kursi artistik panggung, setting panggung. Saya akan memanfaatkan kursi ini sebagaimana tempat duduk. Pintar ya. Oke ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Nah, itu satu contoh olah suara dengan memanfaatkan tempat duduk. Tempat duduk ini saya ibaratkan di ruang tamu. Ya, seperti itu ya. Dengan dialog yang sederhana, dengan ekspresi yang berbeda, itu untuk mengolah kalimat, mengolah kata, dan lain sebagainya. Paham anak-anak semua? Kalau anak-anak sudah paham semuanya tentang sejarah teater, dasar-dasar bermain peran atau berakting, anak-anak boleh mencobanya di depan kelas atau mungkin mencobanya dengan kawan-kawan di rumah, ya, dengan adiknya ataupun dengan bapak ibunya, boleh ya, untuk memperagakan atau mencontohkan adegan-adegan yang sudah Pak Asari lakukan. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.